Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, di awal tahun yang baru ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan di dalam firman Tuhan. Bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi kita bersyukur telah melewati tahun lalu dengan penuh sukacita, dan hari ini kita akan kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 25. Secara khusus perikop ini membicarakan mengenai Yesus Kristus. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara Bambang, di sini dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus. Mengapa kitab Matius diawali dengan silsilah Tuhan Yesus? Baik, ini sangat menarik ya Saudara Richard, karena tidak hanya diawali dengan Tuhan Yesus, bahkan diakhiri di kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 juga dengan Tuhan Yesus. Di sana dikatakan, anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Wah, kita patut bersyukur ya, karena nama Tuhan Yesus ini menjadi nama pertama dan nama terakhir di dalam perjanjian baru. Kita bersyukur kemarin kita sudah melewati tahun yang lama dan hari ini kita menyambut tahun yang baru. Kemarin kita juga bersama-sama membaca kitab Wahyu yang diakhiri dengan Tuhan Yesus, dan sekarang kita kembali ke kitab Matius diawali dengan Tuhan Yesus. Ini sungguh ajaib ya. Jadi memang nama Tuhan Yesus ini adalah nama yang ajaib. Bahkan Tuhan Yesus Kristus ini juga menjadi inti di dalam Alkitab. Kenapa? Karena di dalam Matius pasal 1 ayat 1 ini disebut silsilah Yesus Kristus. Dan kalau kita baca, kita urutkan satu persatu, silsilah ini merangkum semua perjanjian lama. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya perjanjian lama memberi kita satu gambaran, satu lambang, satu nubuat mengenai persona yang ajaib ini, yang akan datang ini. Dan kini di dalam perjanjian baru, persona ini datang. Siapa persona ini? Yesus Kristus. Semoga kita mengawali hari-hari kita ya. Ini hari pertama di tahun ini ya. Mengawalinya dengan apa? Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Saudara Richard. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, semoga kita mengawali hari kita, mengawali tahun ini dengan Yesus Kristus sebagai yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Kemudian di sini juga dikatakan anak Daud, anak Abraham. Mengapa disebut anak Daud terlebih dahulu baru kemudian anak Abraham? Baik. Memang kita perlu detail ya membaca Alkitab ya. Padahal seharusnya lebih ceritanya kalau silsilah ya berarti harusnya yang disebut awal itu adalah yang paling tua. Padahal di sini Abraham lebih tua dari Daud. Ceritanya tentang Abraham dulu baru Daud. Tetapi disebut anak Daud. Nah, berbicara anak Daud ini kan berarti adalah Salomo. Nah, ini ada di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13. Di sana tentang cerita tentang Salomo ya. Dikatakan
apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah, berbicara kerajaan untuk selama-lamanya ini pasti bukan mengacu kepada kerajaan Salomo saja. Karena kalau kita lihat faktanya, kerajaan Salomo ya sudah tidak ada hari ini. Ya. Bicara kerajaan yang untuk selama-lamanya, di ayat 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Berbicara kerajaan Salomo ini pasti adalah gambaran, lambang, dan realisasinya, penggenapannya adalah kerajaan Allah hari ini yang didatangkan melalui Yesus Kristus. Karena itu disebut Daud terlebih dahulu, karena ya, Salomo ini adalah lambang Kristus sebagai anak Daud yang mewarisi tahta dan kerajaan Daud. Ya. Apa yang dilakukan Daud juga dilakukan oleh Kristus. Ya, apa yang dilakukan Salomo anak Daud juga dilakukan oleh Kristus. Salomo ya melakukan dua perkara. Yang pertama dia membangun bait Allah, itu di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 2. Kemudian dia juga, Salomo kita kenal sebagai orang yang paling bijaksana. Ya, dia juga mengatakan perkataan hikmat ya di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 sampai 24. Kristus juga mengerjakan ini. Sebagai penggenapan, Kristus sedang membangun bait Allah yang sejati di dalam kita, di dalam roh kita, membangun gerejanya hari ini. Ya. Dan juga dia mengucapkan perkataan-perkataan hikmat. Nah, kita bisa melihat perkataan-perkataan hikmat selama dia hidup di bumi. Nanti kita akan bahas kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya ini adalah perkataan-perkataan hikmat dari Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat penggenapan dari anak Daud, Salomo, ini adalah Yesus. Baru kemudian berbicara anak Abraham. Berbicara anak Abraham ini berbicara Yesus ini adalah orang ras yang terpanggil. Jadi kerajaan Allah ini dibangun di atas ras Abraham, di atas keturunan Abraham, keturunan iman. Ya, kerajaan Allah yang dibangun oleh Yesus adalah kerajaan iman. Ya, meliputi orang-orang Israel yang sejati. Itu di dalam Roma pasal 9 ayat 6 sampai 8. Juga kaum beriman yang ada di dalam Kristus. Jadi kerajaan yang dibangun oleh Yesus Kristus hari ini, anak Daud, adalah ras terpanggil, anak Abraham. Nah, ini ada di dalam Galatia pasal 3 ayat 7, ayat 9 dan juga ayat 29. Jadi sangat menarik ketika kita membahas Yesus Kristus disebut dahulu sebagai anak Daud, berbicara dia sebagai raja. Kemudian berbicara sebagai anak Abraham, berarti dia berbicara sebagai ras yang terpanggil. Ya, anak Abraham, anak dari bapa beriman, ya kan, Abraham adalah bapa orang beriman. Berarti hari ini ya, kita juga adalah ras terpanggil itu. Ya, kita juga adalah keturunan-keturunan Abraham. Karena kita percaya kepada Yesus dan kita juga bisa berbagian di dalam kerajaannya. Puji Tuhan, sangat menarik ya kita melihat Yesus Kristus sebagai nama pertama, nama terakhir. Yesus Kristus sebagai penggenapan dari anak Daud. Ya, berarti dia adalah raja, dia juga penggenapan dari anak Abraham, anak iman, ras terpanggil. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan ya atas ya, satu gambaran ini bahwa ya, Yesus Kristus ya adalah anak Daud, ya anak Abraham. Ya, sebagai anak Daud, ya, dia adalah lambang Kristus sebagai raja ya, yang mewarisi tahta dari kerajaan Daud, dan dia juga adalah
anak Abraham, ya ras terpanggil yang meliputi orang Israel sejati dan kaum beriman dalam Kristus. Puji Tuhan, dengan demikian kita dapat menikmati Kristus dengan begitu limpah. Limpah, betul. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari pendengar podcast Emana yang terkasih, kita telah melewati tahun 2021. Amin. Dan kita sekarang menyongsong, kita memasuki tahun 2022. Kiranya kita memiliki Yesus Kristus sebagai permulaan. Ya, Yesus Kristus sebagai anak Daud dan juga anak Abraham. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengawali tahun ini, karena Engkau telah memberi kami kesempatan bisa memulai tahun yang baru. Tuhan, biarlah melalui Matius pasal 1 ayat 1 kami bisa melihat bahwa Engkaulah permulaan kami. Tuhan, perjanjian baru diawali dengan Tuhan Yesus dan juga diakhiri dengan Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari kami juga demikian. Diawali dan diakhiri dengan pengenalan yang benar akan Engkau. Engkau bisa bertumbuh di dalam kami. Tuhan, Engkaulah anak Daud. Engkaulah yang akan membangun kerajaan-Mu di atas hati kami, membawa kami menjadi umat-umat kerajaan-Mu, menjadikan kami keturunan-keturunan Abraham, menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang indah ini. Biarlah hari-hari kami diawali dan diakhiri dengan diri-Mu sebagai persona yang hidup di dalam hati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya. Terima kasih Saudara Richard. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.